Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi VLAN ya, di atas tunneling ya. Jadi tunneling yang akan kita gunakan adalah tunneling EOIP ya. Jadi implementasi studi kasus seperti ini sebenarnya sangat bermanfaat ya, ketika kita memiliki jaringan lokal ya yang mengimplementasikan VLAN dan ada site yang lain ya yang ingin mengimplementasikan VLAN yang sama. Jadi solusi ini dapat diimplementasikan pada jaringan VLAN yang mengimplementasikan VLAN namun berbeda site atau lokasi. Jadi berbeda fisiknya ya. Jadi misalnya fisiknya di kota Gorontalo dan yang fisik klien yang lainnya itu berada di kota Manado atau di Palu. Untuk itu kita bisa langsung saja ya. Jadi komunikasinya, jadi VLAN-nya itu akan jalan di atas EOIP. Jadi ini sudah terhubung menggunakan IP public ya, sudah saling terkoneksi. Jadi kita akan coba konfigurasi perangkat MikroTik ya, MikroTik CHR-nya. Dan VLAN yang akan kita implementasikan ada dua VLAN di sini ya. Jadi kita akan contohkan dua VLAN. Di sini pertama-tama kita setting IP address dulu ya. IP address ada di address. Kita setting IP publicnya. Interface ether 1. Sini satu. Oke, kita sudah setting. Selanjutnya kita langsung buat interface EOIP-nya ya. Interface EOIP add name EOIP VLAN. Kita setting local address-nya. Local address misalnya IP address yang digunakan 1712. Remote address-nya itu lawannya ya. Dan kita setting tunnel ID-nya, kita bisa pakai tunnel ID 1122. Oke, kita lakukan konfigurasi di CHR1, interface EOIP add name EOIP VLAN add local address 1711, remote address, tunnel ID. Kita lihat ya, jadi tunnel ID-nya harus sama. Teman-teman yang baru belajar konfigurasi EOIP mungkin bisa lihat video-video sebelumnya ya. Selanjutnya kita pastikan tunnelingnya jalan. Oke, di sini sudah run ya, sudah running, artinya sudah connect. Interface print, oke, sudah connect. Setelah kita konfigurasi EOIP-nya, kita akan implementasi konfigurasi VLAN ya. Jadi kita akan konfigurasi VLAN di sini. Kita setting dulu ya. Jadi interface, cara buat VLAN-nya seperti ini. Interface VLAN add, kita buat VLAN trunking dulu ya. Add VLAN ID misalnya 100. Name-nya VLAN 100. Selanjutnya interface-nya kita arahkan ke EOIP ya. EOIP kita buat lagi untuk VLAN 200 karena kita punya dua VLAN. Oke, kita arahkan ke EOIP VLAN. Oke. Setelah itu kita buat VLAN distribusi ya, yang nantinya akan jadi VLAN tadi itu aktif di sini ya, aktif di port yang ini. Jadi kita harus buat juga yang sama di sebelah, dan kita buat juga VLAN distribusi yang akan mendistribusikan ke bawah ya. Jadi kita buat interface VLAN add, VLAN ID-nya sama, name-nya kita buat agak sedikit berubah ya, kita buat dist. Oke, distribusi. Interface-nya kita arahkan ke ether 2 ya, sama ya. Sini kita buat 200. Oke, kalau kita cek interface
print. Oke, interface quit VLAN print. Kita bisa lihat di sini adalah VLAN 100 yang untuk trunking dan VLAN 100 untuk distribusi ya. Karena ini kenapa kita harus buat seperti itu? Karena karena perangkat ini adalah router sebenarnya ya. Jadi router yang akan kita fungsikan sebagai VLAN distribusi ya, dan VLAN trunking. Sama di sebelah juga seperti itu. Kita buat interface VLAN add name VLAN 100, VLAN ID 100, interface EOIP VLAN, VLAN ID-nya 200. Kita buat lagi VLAN name-nya untuk distribusi, kita arahkan ke Ether 2 ya. Kita arahkan ke Ether 2. Kita sudah buat Ether 2. Di sini kita setting 200 untuk distribusi. Kalau kita cek ya, interface VLAN print harusnya sudah sama dengan yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses konfigurasi. Oke, VLAN distribusi sudah. Di sisi switch atau mikrotik distribusinya juga akan kita buatkan VLAN ya. Kita akan buatkan VLAN. Oke, sudah sesuai. Kita masuk ke dua router ini. Ini akan jadi distribusi VLAN-nya ya. Oke, sudah kita buka, kita login. Pertama-tama di router distribusi ini, kita buat bridge ya. Kita buat bridge interface bridge add name VLAN 100, dan kita buat VLAN 200. Sama di sini juga admin interface bridge add name VLAN 100 dan VLAN 200. Oke, kembali lagi ke router ya. Ke router. Di router tadi kita perlu menambahkan di router gateway-nya kita akan buat dua VLAN ya. Interface bridge add name VLAN 100 sama kayak tadi. VLAN 100 already interface search name interface bridge print. VLAN B VLAN 100, kita buat B VLAN 200. Setelah itu kita akan masukkan interface bridge port add interface ya. Interface kita setting VLAN 100, kita masukkan ke bridge B VLAN 100, VLAN 100 distribusi. Kalau kita cek interface bridge port print. Oke. Selanjutnya kita buat lagi interface bridge port add interface VLAN 200 bridge B VLAN 200. Kita buat untuk distribusi, enter interface bridge port print. Jadi kita sudah buat, kita sudah kelompokkan ya
Kenapa kita harus buat dua bridge? Karena supaya jalur VLAN 100 dan VLAN 200 bisa terenkapsulasi dan disegmentasi ke dalam bridge-nya masing-masing. Sama halnya di yang ini juga ya, interface print. Kita buat bridge dulu, interface bridge add name bridge VLAN 100 dan bridge VLAN 200, interface bridge port add. Jadi VLAN 100 trunking dan VLAN 100 distribusi kita masukkan ke dalam bridge yang sama ya. add interface-nya VLAN 100, bridge-nya B VLAN 100. Oke, kita buat yang interface bridge port add interface VLAN 200 bridge. Kita tambah distribusi di sini. Oke, interface bridge port print. Oke, sudah sesuai ya. Jadi masing-masing VLAN sudah masuk ke dalam bridge-nya masing-masing. Selanjutnya kita tinggal lakukan konfigurasi di sini ya. Jadi misalnya di sini harusnya sudah ada VLAN ya. Print. Oh ya, belum ada VLAN. Kita akan buat VLAN di sini. Interface VLAN add name VLAN 100. Selanjutnya kita VLAN ID-nya 100, interface-nya ether 2. Oke. Already have interface such name. Oke, kita buat yang 200. Interface print. Oke. Jadi sudah ada di sini ya. Jadi ada VLAN dan di sini sudah ada bridge-nya. Selanjutnya kita buat VLAN di sini add, namanya kita buat sama ya, VLAN 100, add name VLAN 100, VLAN ID-nya 100, interface-nya ether 2. Oke, sama di sini 200. Oke, setelah itu kita akan mengelompokkan ya. Jadi misalnya port-port mana saja ya. Kalau tadi kita sudah buat bridge-nya, port-port mana saja yang akan kita masukkan ke dalam bridge. Misalnya di switch MikroTik distribusi 1 itu ether 3. Jadi yang akan masuk ke dalam bridge itu port yang sesuai ya. Port yang sesuai. Kita mulai setting ya. Oke. Interface bridge port add interface, misalnya interface VLAN 100, bridge-nya 100, interface VLAN 200, bridge-nya 200, dan kita masukkan. Kalau kita cek ya port print, kita selanjutnya kalau port VLAN-nya sudah masuk ke dalam bridge, kita tinggal memasukkan port 3 itu masuk ke VLAN 100 ya. Jadi caranya tinggal tambahkan seperti ini, port add interface VLAN interface-nya ether 3, bridge-nya VLAN 100. Oke, kalau ether 4 itu bridge-nya VLAN 200. Di MikroTik distribusi 2 juga sama, interface bridge port add interface VLAN 100, bridge-nya VLAN 100. Sini VLAN 200. Jadi kita masukkan dulu VLAN interface-nya ke dalam bridge VLAN, dan kita masukkan port 3 ya. Kalau port 4 itu dia ke VLAN 100. Jadi interface bridge
port add interface Ether 4, itu bridge-nya VLAN 100, Ether 3-nya ke VLAN 200. Oke. Sampai dengan saat ini semuanya sudah kita setting, kita tinggal melakukan proses uji coba ya. Jadi tentunya uji coba kita harus melakukan proses penyetingan IP address secara manual. Namun pada kasus kali ini kita akan coba distribusikan IP address DHCP ya. Kita akan distribusikan via interface bridge ya. Via interface bridge akan kita distribusikan. Jadi IP address add address 100 ini untuk VLAN 100/27 interface bridge VLAN 100 ya. Selanjutnya kita setting 201 bridge-nya VLAN 200 interface print. Oke. Kalau kita cek IP address print, kalau kita cek di sini sudah ada IP address pada masing-masing bridge, kita tinggal distribusikan DHCP server ya. IP DHCP server setup untuk B VLAN 100. Oke. Dan untuk B VLAN 200. Oke. Dengan ini harusnya klien-klien yang akan request IP address-nya itu akan mendapatkan IP address yang sesuai dengan VLAN mereka ya. Jadi kita coba close dulu ya. Kita coba buka 4 buah PC. Oke, di sini sedang kita coba lihat ya, masih belum ada IP address. Kita bisa request ya. Jadi kalau PC 1 VLAN 100 harusnya didapat IP address yang sesuai dengan VLAN-nya. Kita coba request. Oke, di sini sudah kelihatan ya. Ketika dia dapat IP VLAN, ketika PC 1 VLAN 100, maka dia akan dapat IP dengan segmen 100. Kalau di sini harusnya dapat 200. Oke, dia dapat IP 200. Oke, di assign juga di sini. Kalau ini VLAN 100. Oke, dapat ya. Jadi mereka akan dapat IP address sesuai dengan VLAN-nya masing-masing. Nah, sini harusnya sudah 4 IP address. Nah, selanjutnya bagaimana ketika ada satu PC ya yang ingin tergabung di VLAN 100 misalnya. Kita tinggal tambahkan ya. Jadi solusinya itu kita tinggal tambahkan ke VLAN yang kita inginkan. Misalnya ada satu PC ingin terhubung ke sini, misalnya ingin terhubung ke VLAN 100 ya, ingin terhubung ke VLAN 100, kita tinggal buka di sini. Tinggal buka konfigurasi pada MikroTik distribusi. Kita tinggal buka konfigurasinya. Oke. Dan kita tinggal masukkan port tersebut ke dalam bridge ya. Interface bridge port print. Jadi kita tinggal masukkan interface bridge port add interface Ether, misalnya dia terhubung di Ether 5, dia akan masuk ke VLAN berapa, baru bridge-nya dia akan masuk ke VLAN berapa, misalnya dia VLAN 100, maka harusnya dia ketika kita coba request IP address DHCP, dia harusnya dapat IP address yang sesuai. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi sini aja di 5 IP address. Jadi kalau ada penambahan PC lagi, kita tinggal memasukkan PC tersebut atau portnya itu ke dalam bridge yang VLAN yang mana ya. Jadi secara otomatis dia akan terassign IP address yang sesuai dengan VLAN-nya. Jadi akan mudah ketika kita pakai switch di sini. Jadi otomatis yang masuk di port itu switch
ketika masuk di port Ether 5, ketika di sini kita ganti dengan switch dan PC terhubung ke switch, itu akan otomatis terassign IP address yang sama ya. Misalnya seperti ini, kita tambah PC sini, harusnya mereka juga dapat IP address yang sama. Kita tambah 3 PC, ini contoh studi kasus ya, maka mereka akan dapat IP address yang sama ya. Kalau kita pasang di Ether 1, kita nyalakan, tadi kan di Ether 1 ya, interface bridge port ADD interface Ether 1 bridge, misalnya VLAN 200. Harusnya PC-PC ini ketika mereka merequest, mereka akan dapat IP address yang sesuai. Kalau kita coba cek di sini ya, di PC 2, kalau kita IP DHCP, oke, otomatis mereka akan dapat VLAN 200 ya, dapat VLAN 200 semuanya ya, karena ini switch, jadi dia tinggal meneruskan saja. IP DHCP sama ya, dapat VLAN 200 karena di satu switch yang sama. Sama di sini juga akan kebaca, ada klien yang baru connect. Oke, saya rasa sekian ya untuk implementasi VLAN pada site yang berbeda, di mana kita ingin menghubungkan menggunakan VLAN ID yang sama. Jadi solusi ini bisa jadi jawaban untuk teman-teman. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.